Ustadz, mohon izin ya, kita mulai sambil menunggu peserta yang lain. Silakan. Oke, makasih Ustadz. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Kaji kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin Nabiina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma talana hikmataka wansur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berlimpah nikmat dan karunia-Nya berupa nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan dengan izin Allah pula kita dipertemukan kembali bersilaturahim dalam rangka thalabul ilm. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman, dan insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang memperoleh syafaat yaumil akhir dan dipertemukan di rodoh menuju jannahnya kelak. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umul kita. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir dalam taklim kita yang mulia ini yang terhormat Ustadz Nasiruddin Khalid. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat sehingga bisa mendampingi kami semua. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat. Waktu dan tempat tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Saudara Sayyidat dan Bapak Ibu yang dimuliakan, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Alhamdulillah kita bersama-sama hadir kembali dalam rangkaian kajian Quranic Journey. Ini adalah pertemuan kita yang terakhir untuk kajian sesi kali ini di program Quranic Journey ini. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya. Semoga Allah SWT kuatkan kita di dalam iman dan Islam sampai akhir hayat kita kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu muliakan, pada malam hari ini kita akan mengulas akhir daripada surah At-Tahrim, yaitu ayat ke-12. Di samping itu kita juga akan menerjemahkan dua doa terakhir dalam kajian, dalam rangkaian catatan zikir dan doa kita. Ini memang kelihatannya yang bagian-bagian terakhir untuk sesi Quranic Journey yang bagian pertama ini. Bapak yang muliakan, mari kita bersama-sama lihat, yakni surah At-Tahrim ayat ke-12. Terlebih dahulu mungkin ada yang ingin membacakan untuk kita semuanya, yaitu surah At-Tahrim ayat 12. Ayat 12. Baik, saya panggilkan dengan Ibu Kuria. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Silakan Bun. Waalaikumsalam Bu. Ya, ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina
من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم. Boleh artinya? Artinya demikian pula Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, lalu kami meniupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh atau ciptaan kami, dan yang membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, serta yang termasuk orang-orang taat. Baik, makasih Bu Marisan. Tadi adalah surah At-Tahrim ayat ke-12. At-Tahrim adalah surah ke-66 di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan ayatnya adalah ayat terakhir, yakni ayat ke-12. Tadi sudah dibacakan oleh Bunda Huria. Sebelum kita coba terjemahkan, apa ada di antara Bapak Ibu yang sudah barangkali sudah... Iya, yang sudah menebalkan barangkali. Ibu-ibu, silakan. Sudah. Silakan. Bunda Bu Riri, Bunda Riri, silakan. Baik. Kelihatan Pak Ustadz? Kelihatan. Wah, tapi ini sebentar saya kalau jadi sebentar Bu. Nah, iya kelihatan. Atas lagi Bun. Ke atasan Bun, kertasnya Bun. Terus. Ini masih baik yang kosong. Udah usaha nggak apa-apa Bun. Nah, pada ayat di atas menebalkan itu pada lafadz qaf, dia kata terakhir itu ada harokat berdiri Bun ya. Berdiri. Qaf di atas qaf itu ada alif kecil berdiri. Itu menunjukkan bahwa qafnya itu dibaca seperti matabi'i, yaitu dua kata seperti pada kalimat-kalimat ya. Kalimat tidak baik. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Makasih Bunda Kiri. Selanjutnya silakan Bapak Ibu, ada yang lain? Ibu-ibu yang sudah mengerjakan menebalkan. Boleh. Adakah Bapak-bapak mungkin? Bapak-bapaknya belum hadir. Iya, sebab ini isyanya sudah. Isyanya udah, iya benar. Iya, makanya perlu mungkin ya karena nggak apa-apa terakhir ini ya nanti. Udah nanti waktu menyesuaikan dengan jadwal salat isyanya insyaallah. Baik, Bapak yang muliakan, kita kembali ke ayat ke-12. Kita lihat Bapak Ibu di ayat 12 ini. Tampak di sini ya. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Wa Maryam dan Maryam. Ibnata putri. Putri, anak putri ya, anak. Jadi kalau ibna anak laki-laki, kalau ibnata anak perempuan. Kalau ibna putra, kalau ibnata atau binta itu berarti anak perempuan atau putri. Ibnata Imran, putri dari Imran, allati yang ahsanat, dia menjaga. Ahsanat itu artinya menjaga. Farjaha itu kalau bahasa terjemahan secara lafziahnya ya faraj, ya kemaluannya. Tapi yang dimaksud di sini yang diterjemahkan adalah untuk bahasa epimism, namanya epimism, penghalusannya kehormatannya. Fanafakhna, lalu kami meniupkan. Nafkha itu artinya peniupan. Fanafakhna, maka kami meniupkan fihi, pada rahimnya, rahim Maryam, pada rahim, mirrohina, sebagian roh kami, ciptaan kami.
bakal janin. Wa saddaqat, dan dia Maryam itu saddaqat, membenarkan, bikalimati rabbiha, kalimat-kalimat Tuhannya, bukti-bukti kebenaran dari Tuhannya. Wa kutubihi, perhatikan Bapak Ibu tuh pada kata kutubihi, dia di bawah huruf H-nya itu ada alif kecil. Itu berarti dibaca panjang 2 ketuk ya. Kitab-kitabnya. Wa kanat, dan dia Maryam minal qanitin, termasuk orang-orang yang qanit, orang-orang yang taat. Begitu. Qanitin itu jamak muzakkar. Padahal Maryam itu muannas. Jadi ketaatan Maryam itu dibandingkannya bukan saja dengan sesama perempuan, tetapi ketaatan Maryam itu dibandingkan juga dengan para laki-laki pada umumnya. Gitu ya. Wa Maryam binata Imran. Nah, siapa itu Maryam? Maryam tadi bintu Imran. Bintu Imran. Jadi putri daripada Imran. Imran yang mana kan gitu ya. Nah, Imran yang pada keluarga Alu Imran. Alu Imran keluarga Imran. Nah, gitu ya. Nah, kita sedikit ingin mengenal siapa sesungguhnya Maryam itu. Maryam putri Imran itu. Ini sebagai satu informasi saja. Ternyata informasi-informasi itu tidak saja diungkapkan di dalam Al-Quran, tetapi juga diungkapkan di dalam Injil, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Bapak Ibu yang kami muliakan, Al-Quran ketika bicara tentang Maryam hanya bicara tentang kelahirannya, kelahiran daripada Maryam itu sendiri, lalu pengasuhan Maryam, lalu kehamilannya dan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Tidak kita temukan kisah tentang Maryam ini di luar daripada konteks 4 peristiwa di atas, gitu ya. Jadi kalau kita bicara Maryam, ternyata di Al-Quran seperti itu. Gitu ya. Nah, kitab suci yang lain berbicara tentang Maryam dari sudut yang lebih luas, lebih lengkap. Al-Quran tidak menceritakan berarti apa? Berarti tidak terlalu penting sebenarnya kenapa itu diungkap. Gitu ya. Jadi Maryam itu begitu melahirkan Isa, dan Isa alaihissalam itu kemudian mengaku dirinya sebagai anak Abdullah, ya, atanyal kitab, ya, dan seterusnya tentang kaitan kelahiran Nabi Isa sudah selesai, itu saja. Nah, gitu ya. Tapi ditemukan juga kisah-kisah itu di dalam kitab-kitab kisah tentang orang-orang terdahulu, gitu ya. Jadi misalnya tadi itu Maryam itu putri daripada Imran, ya, keluarga Imran. Nah, kata Maryam itu terambil dari 2 kata, Mary dan Yam, ya, Mary dan istilahnya Mary dan Ama, bahasa Arab, bahasa Arab. Ini Mary itu bahasa Aram. Bahasa Aram, bahasa Yahudi ya, bahasa Yahudi itu Aram. Mari itu artinya Tuhan. Ya. Tuhan. Sedangkan Ama itu artinya perempuan, Amatun. Bahasa Arabnya Amatun itu hamba perempuan. Jadi kalau Abdun itu hamba laki-laki, kalau Amatun itu hamba perempuan. Gitu ya. Jadi ketika digandeng kata itu Maryam, Maryamah tadi, Maryam, maka itu mengandung arti bahwa
ini adalah hamba perempuan, ya, atau hamba Tuhan, hamba Allah. Sama seperti Abdullah artinya, tapi hamba perempuan. Kalau Abdullah itu hamba laki-laki, tapi kalau Maryam itu berarti hamba perempuan menggunakan bahasa Aram. Bahasa Aram, bukan bahasa Arab tentu saja, Marinya itu. Nah, Maryam sejak lahir sampai dengan usia 5 tahun beliau diasuh oleh ibundanya, gitu ya. Nah, sesudah 5 tahun itu, usia 5 tahun, maka ibunda daripada Maryam itu menyerahkan Maryam ini ke rumah tempat ibadah yang dikenal namanya haikal ya, haikal tempat ibadah. Ya. Dan orang tuanya seperti ditulis dalam surat Ali Imran ayat 37, inni nazartu lirrahman. Sesungguhnya aku nazarkan untuk Allah Subhanahu wa taala bahwa anak yang kata ibundanya begitu, anak yang aku kandung ini kelak akan mengabdi, menjadi pelayan Allah, ya, di rumah Allah, menjadi pelayan di rumah Allah. Itu ditulis di dalam surah Ali Imran ayat 37. Ya, dan disebut di dalam sejarah bahwa inilah wanita pertama dan terakhir dalam sejarah sebagai wanita yang memang dinazarkan untuk menjadi pelayan rumah Allah, dan itu yang terakhir pula dalam sejarah seperti itu. Nah, akhirnya karena di situ tidak ada yang mengurusi, maka kemudian Maryam diperebutkan oleh orang. Siapa yang akan mengurus Maryam? Begitu. Siapa yang mengurus Maryam? Ini versi perjanjian perjanjian baru ya, atau Injil ya. Itu bahwa Maryam kemudian diperebutkan, dan ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Gitu ya. Diundilah keluarga Maryam siapa yang berhak untuk mengasuh Maryam. Maka Zakaria, Nabiullah Zakaria alaihissalam mendapatkan keberuntungan mengundi, sehingga dialah yang ikut undian, dia yang dapat sebagai orang yang ditunjuk untuk mengurus Maryam. Maka siapa Zakaria? Zakaria adalah sesungguhnya pamannya Maryam. Bukan Maryam, mohon maaf, bukan paman ya. Dia itu adalah suami dari kakaknya Maryam, berarti kakak ipar. Nah, kakak ipar, ya, kakak iparnya Maryam. Siapa kakak iparnya Maryam? Di dalam perjanjian lama disebut namanya adalah Elizabeth. Elizabeth, ya. Jadi Zakaria itu punya istri yang disebut di dalam kitab perjanjian itu namanya Elizabeth. Elizabeth waktu itu belum punya anak, maka dia pengen punya anak. Maka kemudian dia mengasuh ya Maryam. Itulah yang kemudian orang sekarang diambil sebagai satu pelajaran kalau pingin bagi keluarga begitu ya. Bagi keluarga yang belum punya anak, maka apa? Dengan mengasuh anak orang lain dengan harapan ia kemudian akan beroleh anak. Dan ketika mengasuh itu, dia cintanya luar biasa kepada Maryam, sehingga dia ingin terdidik dalam hatinya dan hati istrinya itu ingin punya anak. Tetapi sudah kadung usianya sudah 90 tahun Elizabethnya, lalu kemudian Zakarianya sudah di atas 100 tahun. Tapi kemudian Allah mengatakan, inna nubasyirka bi ghulamin ismuhu Yahya. Allah mengutus malaikat lalu memberi kabar gembira kepada Zakaria bahwa akan berikan anak, dan namanya sudah dipesan, namanya sudah ditentukan, namanya Yahya. Tapi Nabiullah Zakaria alaihissalam lalu kemudian mempertanyakan, apa betul saya akan memperoleh anak padahal aku sudah tua, itu kan, wasta'ala rasul syaiba, rambutku sudah memutih, wa muraati akhir, dan istriku adalah orang yang sudah tidak, menurut keumuman tidak memiliki anak, tidak akan memiliki anak karena sudah sangat tua. Kan seperti itu. Tapi kemudian Allah meyakinkan gitu, sehingga Nabi Zakaria kemudian diberi
putra namanya Nabiullah Yahya alaihissalam. Maka Maryam kemudian tumbuh menjadi remaja, menjadi dewasa, dan senantiasa Maryam mengabdi untuk menjadi pelayan di rumah Allah. Setiap kali Nabiullah Zakaria masuk ke tempat peribadatannya Maryam, maka Nabiullah Zakaria menemui makanan yang terhidang padahal dia tidak menyediakan makanan itu. Maka itu disebut di dalam Al-Qur'an, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab waja indaha rizqa. Maka ya setiap kali kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab waja indaha rizqa. Setiap kali menemui Maryam di tempat penyembahannya itu, peribadatannya itu, menemui ada makanan dan rezeki. Qala ya Maryam anna laki hadza. Maka Nabiullah Zakaria bertanya kepada Maryam, Maryam, kenapa dari mana nih makanan-makanan ini? Qalat huwa min indillah. Maka Maryam dengan tegas mengatakan, ini dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Itu ada dalam surah Ali Imran ayat 37. Jadi Bapak yang muliakan, pelajaran tentang ini bahwa ketulusan, keikhlasan, tawakal Maryam itulah yang menjadikan Allah SWT menjamin hidupnya. Seperti itulah ketawakalan yang sempurna. Baik. Di dalam perjanjian yang tidak kita temukan dalam Al-Quran, konon katanya Maryam itu menikah setelah Nabiullah Isa alaihissalam remaja besar, maka Maryam itu menikah dengan orang lain, dengan seorang yang disebut namanya adalah Yusuf, tapi bukan Yusuf Nabi Yusuf ya, bukan ya. Nabi Yusuf, dan memiliki beberapa orang anak. Nah, itu ada di dalam kitab perjanjian, tetapi di Al-Quran tidak ada, tidak disebutkan, kan gitu ya. Ini versi daripada versi daripada perjanjian, kita perjanjian, nah, gitu ya. Nah, Bapak yang muliakan, di dalam Al-Quran secara khusus Allah menyebut kata Maryam di akhir surat At-Tahrim ini menjadi orang yang mulia, terpilih. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Kemuliaan Maryam itu pertama karena dia ahsanat farjaha, menjaga kehormatannya, gitu. Wa sadaqat bi kalimati rabbiha, membenarkan kalimat Allah. Pembenaran kalimat Allah itu maksudnya adalah membenarkan bukti-bukti kekuasaan Allah, meniupkan ruh ke dalam rahimnya, gitu, dan juga membenarkan kitab-kitab sucinya, dan dia termasuk orang yang taat. Itulah kemuliaan daripada Sayyidatuna Maryam. Nah, bagaimana itulah tentang Maryam yang kami sampaikan di pertemuan yang lalu, yang Rasulullah Muhammad SAW menyebutnya satu di antara 4 wanita mulia di dunia dan nanti di surga. 4 wanita itu adalah pertama Sayyidatuna Khadijatul Kubra, yang kedua Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, yang ketiga Sayyidatuna Maryam bintu Imran, dan yang keempat adalah Sayyidatuna Asiyah bintu Mahzahib. Nah, itulah 4 wanita yang secara khusus disebut Rasulullah Muhammad SAW dalam hadisnya sebagai wanita-wanita yang memiliki kemuliaan. Baik, kemuliaan itu kisah singkat tentang Maryam. Begitu. Sekali lagi bahwa di Al-Quran kisah tentang Maryam itu hanya berkisah tentang bagaimana kelahiran Maryam itu sendiri, lalu bagaimana pengasuhannya, lalu bagaimana ia diberitahu akan memiliki anak dan dalam hamil dari atas tiupan ruh daripada malaikat, tidak melalui satu umuman reproduksi yang dialami manusia. Lalu kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Itulah yang diceritakan di dalam Al-Quran. Yang lain-lainnya tidak diceritakan dalam Al-Quran, meskipun tadi ada dikisahkan di dalam Alkitab, gitu ya. Kalau ketika tidak diceritakan hal-hal lain,
kami meyakini bahwa itu sesuatu yang sesungguhnya tidak terlalu penting untuk disampaikan. Tetapi hal-hal tadilah yang menjadi penting, bukti kemahabesaran Allah SWT yang dihadirkan kepada sebagian makhluknya. Adapun pernikahan Maryam dengan yang lain, siapa anak-anaknya, itu tidak menjadi penting. Apalagi tidak ada Nabi setelah Nabi Allah Isa alaihissalam kecuali Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang muliakan, kita lanjutkan dengan mencoba untuk mengenali makna kata per kata daripada surah At-Tahrim ayat ke-12 ini. Kita lihat Bapak Ibu sambil mencocokkan tulisan yang sudah dibuat gitu. Nah, ini kami sudah siapkan di sini. Wa artinya dan. Maryam itu Maryam. Ibna artinya putri, anak perempuan. Imron, Imron, nama orang. Allati secara khusus artinya yang. Jadi allati itu yang untuk menunjukkan sifat yang sebelumnya berarti mu'annas. Kalau alladzi itu juga sifat yang disifatinya berarti sebelumnya adalah benda mudzakkar. Gitu ya. Ahsanat menjaga, memelihara, bisa sama. Farja itu kalau bahasa aslinya artinya kemaluan, tapi kemudian kehormatan, gitu ya. Lalu minha-nya kepada perempuan nih, kepada Maryam. Fa lalu nafakh itu meniupkan. Nah, kami fi artinya apa? Fi di dalam atau pada. Hi-nya di rahim, maksudnya ya rahim. Rahimnya Maryam. Mir ruhida min dari roh. Nah, kami kata Allah nih. Ya. Sebagian roh yang kami ciptakan untuk manusia, maksudnya bukan rohnya Allah, gitu ya. Roh yang Allah hadirkan, Allah ciptakan untuk manusia. Wa saddaqa dan saddaqa membenarkan. Sadaqat ini dia. Dia perempuan, mu'annas, betul. Ya, bi dengan kalimat atau tanda-tanda kekuasaan. Tanda-tanda kekuasaan. Rabbi, Tuhan. Nyanya ke siapa ini? Nyanya kepada perempuan, Maryam ya. Pada Maryam perempuan nih. Wa kutubihi dan kitab-kitabnya. Nyanya siapa nih? Nyanya Maryam. Nah, di sini Allah. Semua Ya Allah. Coba bedanya nih, hak sama hi. Ya. Jadi sama-sama nyaknya, tapi kalau hi berarti kitab-kitabnya Allah. Gitu. Kalau ha berarti Maryam. Nah, gitu di sini. Kanat dan dia adalah dia juga nih ya, dia perempuan. Mina termasuk atau bagian atau dari al-qanitin, orang-orang yang taat. Nah, alhamdulillah. Wah, luar biasa Bapak Ibu nih. Kalau Bapak Ibu nih lakukan untuk di surat-surat yang lainnya terus satu persatu, wah lengkap insyaallah ya. Al-Qur'annya seperti itu kata per katanya. Oke.
Kita lihatkan jenis kata yang kita terjemahkan tadi. Wa itu huruf. Huruf. Maryam itu Isim. isim. Ibnat itu Isim. isim. Imron juga Isim. isim. Allati juga isim. Ahsanat Fi'il. fi'il. Betul. Faraja isim. Isim. Ha isim. Fa Huruf. huruf. Nafakh Fi'il. fi'il. Alhamdulillah. Fi'il. Na Isim. isim. Fi Huruf. huruf. Hi Isim. isim. Min Huruf. huruf. Ruh Fi'il. isim. Ruh. Nah, ini cirinya Ruh. kalau ada kasroh Rohah. ujungnya berarti dia isim. Rohi. Nah, jadi kalau ada ruhi itu Ruh. pertama kalau dia kasroh atau dengan ciri lain kalau ada di awalnya huruf jar mesti dia isim. Isim. Oke, mirhu. Kalau ada huruf jar depannya mesti diikuti setelahnya adalah isim. Nah, isim. Wa huruf Huruf. saddaqa. Tattaqo. Nah, itu baru fi'il ya, Pak. Iya betul fi'il. Ini huruf Huruf. Huruf. huruf kalimat Kalimat. Kalimat. ini? Kalamah. Kalamah fi'il bukan? Isim. Isim. Kalimat. Jadi lihat Oh, pakai ti kalau ya? iya bi Iya. kalimat kan ada huruf Pakai jar ya. kasroh. Nah, bi. Iya. Di Nah, kalimat. itu. Iya. Terus kalau ada alif tak begini nih, ini juga cirinya isim. Terus kalau dikasih harokat dia kasroh, itu juga isim. Rabbi isim ya, Rabbi ya. Isim. Terus ha Isim. Domir. Dan isim. Wa huruf. 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 Kutub isim. 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 Hi isim juga. Isim. Wa Huruf. huruf. Kana fi'il. Apa tuh tadi? Ats itu Itu huruf. dia. Min huruf. Sedangkan konitin al. Isim. Masya Allah. Ini Bapak Ibu jadi lancar dan hafal ini. Lalu dari sisi uraian jenis, setelah kita tahu jenis, sekarang kita uraiannya. Dia hurufnya huruf apa kan gitu ya? Nah, kalau wawu huruf apa Bapak Ibu? Huruf atof. Oh, kalau Maryam isimnya apa namanya? Alam. 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 Ibna, Mu'an, Mu'annas. Mu'annas. Imran juga Mu'annas. Alam. alam. Mu'annas. Allati isim apa? Mausul. Mausul, betul. Mausul. Ahsanat fil apa? Madi. Fil madhi, betul. Jadi kalau ada ats ujungnya ats, mu'anats, ahsanat, farajat, nah itu mesti madhi itu. Farja masdar. Masdar. Farja masdar. Ya. Baik, ha Ha. Domir. domir. Fa Huruf atof. Nafakh. Il. Il. Nafakha aslinya ya. Fi'il meniupkan. Na domir fi huruf hi. Udah tadi Pak Ustadz. Udah ya. Huruf
Iya, nih tadi fiil nafakha, fiil apa itu? Oh Fiil. iya ini. Oh ini fiil juga ya. Iya. Fiil madhi. Fiil Fiil madhi. madhi. Ini huruf-huruf lagi ini ya. Iya. Huruf jar. Astagfirullahaladzim. Huruf jar. Fokus nih. Istrinya isim apa ini? Dhamir. Isim dhamir. Min hurufnya huruf Jar. jar. Ruh. Ruh. Isim apa nih Bapak Ibu? Ruh. Isim mudzakkar. Muzakkar. Nah, dhamir. Wanya of. Saddaqat fiilnya Fiil madhi. madhi. Aksnya nah kemarin sudah muannas. Benar. Muannas. Dalam bahasa Arab misalnya huruf taknis. Nah, gitu ya. Kita ada istilahnya taknis. Ats pada fiil madhi itu namanya huruf taknis, huruf muannas. Bi huruf apa nih Bapak Ibu? Jar. Jar. Kalimat jama apa ini? Kalimat jamak muannas juga ya? Muannas. Benar, betul. Namanya kalau lengkap jama muannas salim. Salim. Rabbi. Rabb muzakkar. Muzakkar mufrad. Apa mufrad? Tunggal. Ha dhamir. Dhamir. Wawunya ataf. Ataf. Kutub jama apa ini Bapak Ibu? Jamak taksir. Benar. Jama taksir luar biasa. Hinya Dhamir. dhamir. Wawunya ataf. Kanannya fiil madhi. Penandanya mana? Ini dia nih. Ta. Apa namanya tadi? Taknis. Taknis. Taknis itu sama dengan kata muannas. Kata lainnya taknis muannas sama itu. Min. Jar. Kalau qanitin jama apa nih? Qanitin itu muzakkar salim. Muzakkar salim. Alhamdulillah. Luar biasa ini. Lengkap sudah. Kita coba Bapak Ibu sedikit ini kita ulang sedikit pemaknaannya. Wa Maryam dan adalah Maryam ibnata Imran putrinya dari Imran. Allati di mana Maryam itu ahsanat menjaga kehormatan dirinya, menjaga farjaha, menjaga kehormatan kemuliaan dirinya ya dari perbuatan-perbuatan tercela. Fanafakhna maka kami tiupkan, kami pilihkan wanita terpilih yaitu Maryam untuk kami titipkan di dalam rahimnya itu bagian daripada ruh ciptaan kami kata Allah. Wasaddaqat dan dia Maryam itu adalah seorang yang tadi menjaga kehormatannya lalu membenarkan gitu ya bikalimati rabbi ketetapan kekuasaan Allah. Dan gitu. Tadinya kan dia bertanya bagaimana saya ini bisa punya anak, bisa hamil padahal tidak pernah walam yamsasni basyar tidak pernah seorang laki-laki pun menyentuh diriku. Tapi kemudian Jibril meyakinkan Maryam sehingga Maryam kemudian menerima mantap batin hatinya dengan ketentuan tersebut. Wa kutubihi dan dia membenarkan kitab-kitab Allah. Wa kanat minal qanitin dan Maryam tergolong kepada bagian orang-orang yang taat. Di antara laki-laki dan perempuan yang taat adalah Maryam. Tadi saya katakan, kenapa disebutnya minal qanitin bukan minal qanitat? Berarti sejajarannya bahwa Maryam ini ketaatannya itu dibandingkan bukan kepada sesama perempuan, tetapi bisa juga di sini disebut dibandingkan dengan para laki-laki. Masya Allah. Jadi begitu mulianya seorang wanita yang bernama Maryam itu. Itulah Bapak muliakan. Tuntas sudah kita membaca ayatnya, menuliskan ayatnya, lalu menerjemahkan kata per kata dalam surah Tahrim ayat ke-12 yakni ayat
tentang Maryam, kemuliaan Maryam. Sebelum kita lanjut kepada doa dan zikir, barangkali ada yang Bapak Ibu ingin tanyakan seputar apa yang kami jelaskan tadi berkaitan dengan ayat, berkaitan dengan makna-makna dan seterusnya. Silakan kalau ada yang tanyakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Bu Eli ada bertanya? Apa Ibu Nandang? Silakan Bu. Boleh tanya, Bu? Ya, silakan. Pak Ustadz, tadi di dalam perjanjian baru disebutkan bahwa Maryam menikah dengan laki-laki lain. Apa namanya? Maksudnya dengan istilah menikah dengan laki-laki lain ini berarti sebelumnya ada yang menikah dengannya, begitu. Apakah nggak sebaiknya istilahnya diubah, Pak? Tidak pakai lain barangkali. Oh gitu, baik ya. Menikah. Jadi dia setelah melahirkan Nabiullah Isa alaihissalam dia menikah. Iya, ya itu betul, baik. Jadi nggak ada kata-kata lain, tapi dianggapnya nanti dia melahirkan Nabi Isa dengan menikah, ya betul, baik. Itu saya kira koreksi dari kalimat saja, jadi bukan kata-kata laki lain, tapi menikah setelah melahirkan Nabiullah Isa alaihissalam. Baik Bun, makasih. Ada yang lain, Bapak Ibu? Silakan. Gitu ya. Tapi sejauh ini kita di dalam penjelasan tafsir Al-Quran sendiri tidak pernah mendapatkan itu ya, informasi bahwa Maryam itu menikah dengan laki-laki setelah melahirkan Nabiullah Isa alaihissalam. Gitu. Jadi Nabi Isa punya adik ipar ya, gitu. Adik tiri, Pak Oh Ustaz. ada ya, adik tiri ya, bukan adik tiri ya, adik tiri gitu ya, gitu. Berbeda dengan ibunda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ayahandanya. Ayahandanya dan ibundanya hadir di dunia ini hanya untuk melahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah, ayahanda dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu istrinya Aminah hamil 1 bulan ya, setelah menikah 1 bulan lalu ditinggalkannya istrinya ini untuk berdagang, dan sepulangnya dari dagang dia meninggal wafat di daerah setelah dekat Madinah. Nah itu dia ayah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Agaknya kalau coba kita rasionalkan, agar setelah kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi ada adik, gitu ya, tidak ada adik dari Nabi Muhammad. Ya. Begitu Maryam menjadi seorang janda, lalu melahirkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan cukup usianya membesarkan Nabi dalam usia 4, ada yang mengatakan 6 tahun ya, 6 tahun setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tumbuh menjadi anak-anak yang tumbuh sehat, maka dirasa cukup pengasuhannya, maka Allah SWT memanggilnya, mewafatkannya, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam usia yang sangat muda dalam keadaan yatim piatu. Jadi Maryam, kalau Maryam tadi disebut tadi menikah, tapi kalau Sayyidatuna Aminah, ibunda dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak melahirkan yang lain kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula Bapak Ibu memuliakan, kalau Bapak Ibu perhatikan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya anak-anak laki-laki ya. Nabi itu punya anak 6, 4 perempuan, 2 laki-laki. Bahkan 1 lagi dari selain Khadijah, namanya Ibrahim, dari Maria Al-Qibtiyah. Praktis anak Nabi itu 7 jumlahnya. 4 perempuan, 2 laki-laki dari Khadijah, dan 1 anak laki-laki dari Maria Al-Qibtiyah. Tetapi semua anak laki-lakinya
wafat di usia sangat kecil, masih bayi, kurang dari 2 tahun. Semuanya sudah meninggal di masa kecil, diwafatkan Allah di masa kecil. Ini pula barangkali dalam dugaan kita, kenapa anak-anak laki-laki Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diwafatkan? Jangan sampai kemudian nanti dia panjang usianya, panjang umurnya, lalu setelah Rasulullah Muhammad SAW wafat, lalu orang mengkultuskannya dan menjadikan dia meyakini anak-anaknya itu sebagai ada titisan dari ayahnya, sehingga disembah atau dipuja-puja seperti layaknya Nabi Isa oleh umatnya. Seperti itu. Sedangkan yang dari cucunya Nabi saja ada yang mengeluk-elukannya luar biasa. Bahkan menjadikannya seperti Tuhan, kan seperti itu ya. Bahkan ada sebagian orang di Iran itu, Bapak yang muliakan, salah satu fatwa daripada ulamanya mengatakan seperti ini: siapa orang yang berziarah ke Karbala, tempat wafatnya, terbunuhnya Sayyidina Husain ya bin Ali bin Abi Thalib, itu maka pahalanya, kata dia nih, pahalanya 1000 kali lipat daripada berhaji ke Mekah. Coba subhanallah. 1000 kali. Nah, ini jadi berziarah ke makam Husain, kata mereka itu nilai pahalanya 1000 kali lipat lebih bagus, lebih baik daripada berhaji ke tanah suci Makkah. Nah, coba begitu orang mengkultuskan itu cucunya, bagaimana kalau anaknya? Gitu ya. Jadi kiranya demikian Allah Subhanahu wa taala membuat sedemikian rupa jalan kehidupan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam agar supaya tetap fokus memuliakan, mengikuti daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Begitu tadi tambahan buat Bunda Ratna. Silakan kalau yang lain ada Bapak Ibu muliakan. Baik, terima kasih. Tapi kalau menghormati keluarganya atau keluarganya Nabi Muhammad ini tidak masalah ya Pak Ustadz ya? Ya, dianjurkan kan gitu. Kita memuliakan keluarga Nabi itu dianjurkan gitu. Tapi jangan mengkultuskan. Ya, jangan memuja-muja berlebihan, melebihi daripada manusia umumnya, dalam artian ya dia mulia seperti artinya kemuliaan karena dari keturunan Nabi, tapi tidak perlu mengkultuskannya, memuja-muja berlebihan sehingga menjadikannya tadi itu seperti golongan mempertuhankan, kalau tidak mungkin begitu dalam bahasa yang lebih sederhana ya. Bahkan saking mereka itu fanatiknya kepada keluarga Nabi itu, mengatakan Jibril itu keliru menyampaikan risalah wahyu, harusnya bukan kepada Nabi Muhammad. Nah, coba bayangkan begitu. Sampai seperti itu. Jadi fanatisme yang keliru, fanatisme buta yang seperti itu, sehingga pokoknya kalau sudah cinta apapun dilakukan demi memenuhi penghormatan, pemuliaan kepada yang dicintainya. Demikian. Terima kasih. Ya, kita bersyukur Pak Ustadz ya, karena ada salah satu keluarga Nabi yang tinggal di Indonesia ini. Keturunan ke-38 kalau nggak salah Pak Ustadz. Apanya, Bun? Ada keturunan Nabi yang ke-38. Oh, di itu. Indonesia. Mendapatkan ya. Habib Hussein Jafar ya. Pengakuan dari kerajaan Saudi ini kan. Betul. Sebenarnya bukan hanya satu, lebih banyak keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari jalur Fatimah, ada dari jalur Zainab, juga ada cucunya perempuan ya, cucu perempuannya itu ada. Jadi sebagai penunjuk saja Bapak Ibu muliakan, biasanya untuk keluarga Nabi itu biasanya ada gelar mereka itu Habib. Habib. Dan itu konon katanya kalau dari keluarga, setahu saya, mohon maaf kalau keliru ya, itu dari keluarga Husain itu Habib gitu ya. Kalau dari keluarga Hasan itu ada mengatakannya Syarif begitu. Dari gelarnya itu Syarif. Wallah alam.
seperti itu. Jadi, kalau di daerah tertentu dipanggilnya Aib. Nah, itu dia. Itu Aib. Syarif. Kalau perempuan Syarifah. Gitu ya. Ada yang mengatakan kalau laki-laki Habib, tapi kalau perempuan Syarifah. Wallahualam. Pokoknya seperti itu kira-kira. Jadi banyak keturunan-keturunan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi disebut salah satunya yang keturunan ke-38 kan begitu ya. Seperti itu. Tetap kita memuliakan perkara mereka mungkin ada yang buruk, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagai keluarga Nabi kita memuliakannya adalah perkara yang dianjurkan. Sebagaimana Al-Qur'an mengatakan Allah berfirman, innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah ingin mensucikan ahlul bait dengan sesuci-sucinya. Allah begitu sudah memuliakan keluarga Nabi. Bagaimana kita seperti itu. Meskipun kita tidak perlu fanatisme buta kepada mereka. Kan gitu. Yang baik diikuti, diteladani. Adapun ada yang buruk, akhlak yang buruk, tentu tidak perlu kita teladan. Terima kasih Bunda Ratna. Baik, kawan-kawan kalian, kita lanjutkan. Sekarang ada doa yang tersisa 2 lagi nih ya. Iya, 2728 Ustaz. Iya, doanya ada 2 lagi nih. Ini doa lanjutan dari ini nih, Bapak Ibu. Oh, ternyata kita belum membahas ikhtisar surat ya. Belum Ustaz. Wah, rasa enak tadi kemana-mana ya. Nggak apa-apa setelah ini deh. Oke, Bapak Ibu nih kita lihat. Ini doa yang Bapak Ibu sudah amalkan saya kira sehari-hari ya. Allahumma ij'al khaira umri akhirah. Wa khaira amali khawatimah. Waj'al khair ayami yauma alqaq. Maknanya apa nih Bapak Ibu? Mari kita lihat. Allahumma ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku adalah pada akhirnya. Sebaik-baik amal perbuatanku adalah penutupnya. Dan jadikanlah sebaik-baik hariku adalah hari berjumpa denganmu. Masya Allah. Tuh Bapak Ibu luar biasa nih. Ini doa kita mohon kepada Allah, ya Allah jadikan sebaik umurku, pada akhirnya berarti husnul khatimah. Wa khairu amali khawatimah, sebaik-baik amalku di akhirannya. Jangan sampai menjelang kematian kita beramal buruk. Tapi kita minta kepada Allah, amalan-amalan di akhir menjelang kematian kita adalah amalan-amalan yang menjadikan kita itu husnul khatimah. Ada kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada manusia yang dalam pandangan manusia pada umumnya itu adalah orang yang baik dan tercatat menjadi orang yang baik dalam pandangan manusia. Tetapi ternyata di akhir hidupnya ternyata berbuat keburukan, maka nerakalah tempat kembalinya. Dan ada orang sebaliknya yang dalam pandangan manusia adalah ahli nar, adalah penghuni neraka, keburukan-keburukan dilakukan gak henti-hentinya. Tetapi kemudian di akhir masa hidupnya dia berbuat amal kebaikan dan itulah amalan yang menutupnya sehingga ia termasuk ahli jannah. Wah itu seperti itu, Masya Allah. Jadi kita berusaha berikhtiar terus beramal kebaikan sehingga amalan kita sampai akhir hidup kita adalah amal baik yang menutup daripada akhir kehidupan kita. Insya Allah demikian. Nih Bapak Ibu. Allahumma inna a'udzubika minal kufri wal faqr wa adzabil qabr. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran, dari kefakiran, gitu ya.
wa adzabil qabr, dan dari azab kubur. Dari banyak hadis seperti hadis yang sedang kita bahas doa berikut ini, itu meyakinkan kita bahwa memang azab kubur itu ada. Buktinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita agar berdoa agar kita dilindungi, dijaga oleh Allah dari azab kubur. Gitu Bapak Ibu. Baik, itulah dua doa tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi boleh bagus nih kalau kita baca setelah sholat ya. Allahumma ja'al khaira umri akhirah wa khaira amali khawatimah waj'al khaira ayyami yauma alqaq. Itu bagus kalau kita baca doa ini di dalam bagian daripada wirid atau keseharian doa setelah wirid kita. Jadi akhir, Allahumma inna a'udzubika minal kufur wal faqr wa azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran, dari kefakiran, dan dari azab kubur. Masya Allah. Baik, kita ada hal yang ini khawatir tertinggal ini. Ini ikhtisar surat Hud. Nah, ini baik Bapak Ibu. Nama suratnya surat Hud. Dan tidak ditemukan nama lain dari surat ini Bapak Ibu. Tidak ada nama lain dari surat Hud. Gitu ya. Jadi nama orang Nabiullah Hud alaihissalam. Jadi tidak ada seperti surat At-Taubah ada Al-Bara'ah, ada Al-Uqud dan sebagainya. Tapi kalau Hud tidak ada. Jumlah ayatnya berapa? 123 ayat. 123 ayat jumlahnya Bapak Ibu tuh. Fase turunnya surat ini termasuk dalam golongan surat Makkiyah, berarti turunnya di Mekah sebelum hijrah. Atau diturunkan saat Rasulullah SAW masih berada di kota suci Makkah. Namun pendapat ulama mengatakan ada yang berpendapat di antara ayat-ayatnya yang turun di Madinah, yaitu ayat 12, 17, 114. Meskipun sebagian ulama membantah bahwa 2-3 ayat ini bagian daripada ayat-ayat Madaniyah. Kenapa? Meski ia berbicara tentang konteksnya adalah peristiwa setelah Rasulullah berhijrah, tidak berarti bahwa ayatnya turun gitu ya. Ayatnya turun di di Madinah, tidak seperti itu. Jadi konteksnya saja ke sana. Ya, jadi ada ayat-ayat yang berbicara tentang peristiwa di Mekah, tetapi ayatnya turun di Madinah. Seperti atau sebaliknya begitu. Jadi tidak mesti harus seperti itu. Bisa jadi ada korelasinya, ada hubungannya, ada bercerita tentang peristiwa itu, tetapi bukan pada saatnya, di luar. Ya. Surat Hud diturunkan pada tahun-tahun terakhir kehadiran Rasulullah SAW di Makkah. Begitu pendapat yang paling masyhur bahwa semua ayat-ayat di dalam surat Hud ini adalah Makkiyah, artinya turunnya di Mekah. Alasan pemberian nama surat Hud, itu ya, surat Hud. Kenapa diberi nama surat Hud? Pemberian nama surat Hud dalam surat ini karena berkaitan dengan kisah Nabi Hud beserta kaumnya. Bagaimana kalau nanti ceritakannya Bapak Ibu, bagaimana dia itu ditantang oleh umatnya untuk mendatangkan bukti kehadiran Allah, kan gitu. Maka dihadirkanlah kemudian unta betina, tapi kemudian umatnya mendustakannya, bahkan melanggar peringatan dari Nabi Hud agar jangan mengganggu untanya itu, tetapi mereka tetap mengganggunya. Fa'aqaruha, bahkan mereka menyembelih unta itu, sehingga fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Mereka menyembelihnya, akhirnya Allah azab dengan cara mengguncang, membalik-balikkan bumi yang mereka pijak itu. Nah, itulah kisah tentang bahwa dakwanya Nabi Hud, penolakannya, pengingkarannya, sampai kemudian datangnya azab kepada kaumnya. Keistimewaan surat. Surat ini mengajak para pembaca untuk mengambil hikmah dari banyak kisah-kisah umat terdahulu, supaya menjadi pelajaran sekaligus peringatan bagi kehidupan manusia di masa kini. Karena nanti di dalam surat Hud ini banyak kisah nabi-nabi Bapak Ibu. Banyak kisah nabi-nabi yang menjadi pelajaran bagi kita. Baik. Urutan dan tempat turun.
Urutan dalam mushaf adalah urutan ke-11. Adapun urutan turun pewahyuan urutannya dari Al-Alaq, kan begitu ya. Al-Muzammil, Al-Mudathir, maka surat ke-52 dalam Al-Qur'an. Dari ke-52 dari sisi turunnya urutan surah-surah dalam Al-Qur'an. Begitu. Surat dahsyat. Kenapa disebut surat dahsyat nih Bapak Ibu muliakan? Karena suatu saat Abu Bakar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, engkau telah beruban." Ya, jadi bapak-bapak yang beruban, ibu-ibu yang beruban, jangan-jangan nih gitu ya. Mirip ini. Beliau mengatakan begini, "Mengapa aku beruban ini? Aku beruban ini lantaran turun kepadaku wahyu yang amat berat, yaitu surat Hud." Selain surat Hud, beliau menyebut lain. Surat apa? Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, An-Naba, At-Takwir, yaitu ayat-ayat tentang kiamat. Betapa beratnya aku menerima surat-surat itu sehingga tidak terasa rambutku beruban. Kira-kira Bapak Ibu yang beruban nih gara-gara turun itu enggak ya? turun wahyu ya. Gitu ya. Baik. Ustaz, ini tulisannya berubah, bukan beruban, Pak Ustaz. Oh, beruban ini Bun. Yang bawahnya Yang bawahnya hanya jadi hanya Oh iya. Oh ya, itu kenapa dia berubah sendiri tadi ya? Ya. karena berubah. Iya. Jadi Bun berubah, maksudnya berubah. Kenapa katanya berubah sendiri ya? Gitu ya. Makasih. Ada lagi yang keliru ini kata-katanya takwir. Baik. Isi kandungan surat ini apa saja dalam surat Hud ini isinya Bapak Ibu? Menjelaskan mengenai kekuasaan Allah SWT. Kisah para nabi. Nabi Hud, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Saleh, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Lut, kisah Nabi Shu'aib, kisah Nabi Musa alaihissalam kita temukan di dalam surat Hud ini. Ya. Terus ada perintah tentang salat, menjelaskan masalah keimanan, menjelaskan tentang penciptaan alam semesta dalam 6 fase, fi sittati ayyam. Menjelaskan beberapa golongan umat manusia di akhir nanti, larangan berisraf, tabzir, ya, larangan berbuat takabur, larangan berdoa untuk mengharap sesuatu yang tidak mungkin menurut sunatullah, kan gitu. Menjelaskan tentang air adalah sumber kehidupan, menjelaskan bahwa salat dapat memperkuat keimanan, menjelaskan tentang sunatullah yang berkaitan dengan kehancuran suatu kaum, ya, pembangkangan karena bertindak-tindak merusak alam. Orang-orang yang melakukan konspirasi terhadap agama Islam dan ajaran suci ini tidak akan mampu menyembunyikan sesuatu pun dari pandangan Allah yang Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui segala urusan yang gaib. Buat manusia tidak bisa mengetahui apa-apa yang tersembunyi. Baik. Bimbingan dan pendidikan terhadap orang-orang yang menyeleweng merupakan salah satu tugas para nabi merupakan utusan Allah agar meluruskan, mengembalikan. Ketika nabi sudah tidak ada, maka tugas selanjutnya diemban oleh para ulama, al-ulama warathatul anbiya. Kehidupan yang baik dan sejahtera tetap menjadi perhatian Islam sehingga ini akan memudahkan orang-orang bertaubat dan memperkokoh tauhid. Gitu. Al-Quran adalah kitab undang-undang Allah SWT. Al-Quran telah menjelaskan hakikat kebenaran dan kebenaran Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kekuasaan dan pengetahuannya yang tak terbatas telah menetapkan undang-undang semua ini untuk manusia. Terus filsafat turunnya kitab-kitab samawi adalah dalam rangka menyeru dan membersihkan masyarakat dari syirik menuju kepada tauhid. Jadi turunnya risalah, turunnya para nabi tidak lain adalah apa? Mengingatkan, mengajak kaumnya untuk tauhidullah, mengesahkan Allah. Dan terakhir, metode tabligh, ya, peringatan dan berita gembira. Ada inzar, ada bisyar, ada basyira wa nadhira. Ada peringatan, ancaman, ada berita gembira bagi orang-orang yang melakukan kebaikan dan ancaman bagi orang-orang yang durhaka atau kufur padanya. Satu contoh sabab nuzul di dalam surat Hud ayat terakhir, ayat 14. Bukan ayat terakhir ya, surat ke-114. Wa aqimis salata tarafain nahar wa zulfa minal lail innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Dzalika dzikrul lidzakirin. Ini ada kisahnya kenapa ini turun. Suatu saat
sahabat, ya, Ibnu Abbas bercerita nih, ada seorang pria menghadap Umar untuk bercerita, ada seorang wanita mendatangiku untuk berjual beli. Lalu aku mengajaknya masuk bilik, lalu aku melakukan sesuatu kepadanya. Tetapi aku tidak menggaulinya. Umar berkata, celakalah engkau. Mungkin saja wanita itu ditinggal suaminya berjihad di jalan Allah. Ia berkata, benar, Umar berkata, kalau begitu datangi dan tanya Abu Bakar tentang hal ini. Pria itu menghadap Abu Bakar dan menceritakan apa yang telah dilakukannya. Mendengar cerita itu Abu Bakar mengatakan, mungkin saja wanita itu ditinggal suaminya berjihad di jalan Allah. Abu Bakar lalu menyuruh pria itu menghadap Nabi SAW. Pria itu berlantas menghadap Nabi SAW menceritakan perbuatannya seperti halnya kepada Abu Bakar dan Umar. Lalu Nabi pun mengatakan, mungkin saja wanita itu ditinggal suaminya berjihad di jalan Allah. Pada peristiwa ini turunlah ayat yang kita sebutkan di atas tadi. Pria itu bertanya, wahai Rasulullah, ayat ini khusus bagiku ataukah berlaku bagi manusia secara umum? Sembari menempukan tangan ke dadanya, Umar menjawab, tidak, ayat ini tidak menjadi penyejuk pandangan untuk dirimu saja, melainkan untuk manusia secara umum. Dan Rasulullah membenarkan ucapan daripada Umar bin Khattab tadi. Wah, subhanallah. Itu salah satu sabab nuzul daripada surat Hud, yaitu ayat ke-114. Nah, luar biasa. Baik, Bapak muliakan. Tidak terasa itu ya, hal-hal yang kita bahas. Ini baru surat keberapa tadi Bun ya? 12. Surat ke-11. 11. Iya. Oh, Pertemuan kita pertemuan yang ke-12. Oh. Jadi lewat satu, kok bisa lewat satu tuh ya? Kenapa ya dulu ya? Ada kelewatan berarti dulu tuh. Kenapa nggak diingetin saya tuh? Ya Iya, lupa iya kita juga. Ini benar. katanya Ustadz ada yang belum, ini yang surat Al-Maidah sama surat Anfal ya, Bu Ratna ya, yang Ustadz waktu itu ada di Anjar kalau nggak salah Ustadz. Terlewatkan. Maksudnya kelewat apa nih Bun? Yang belum dikirim filenya filenya Oh, aku kalau cari ke atas nggak ada juga sih, Bu. menyampaikannya sudah ya? Udah, ya? cuman Sudah. belum ada di Nah, PDF. berarti kalau nggak ada nanti kan ada rekamannya ya. Tapi nanti diusahakan dulu. Mas, ada dalam satu pertemuan saya nggak ingat kalau itu belum menyampaikan Iya betul Ustaz. surat itu. Begitu selesai baru ingat, tadi ada yang kelewatan rupanya nih bagian. Iya betul. Ya Makanya itu mungkin karena itu Ustaz, ya. Malam ini nih harusnya terakhir di surat Yusuf, ternyata berakhirnya di surat Hud. Surat Hud. Iya betul. Nggak apa-apa ya Bun ya. Apa-apa. Jadi menjadi PR di kesempatan yang akan datang. Iya kan insya Allah Ustaz. Insya Allah. Baik. Monggo Bapak Ibu yang ingin kalau bertanya ada yang silakan Bapak Ibu. Silakan. Silakan Bu Eli. Bunda Eli silakan. Ustadz, saya nanya di surah Hud itu di ayat 46 nggak salah. Itu kan dikatakan Yanu innahu laisa min ahlika. Itu Nabi Nuh itu nggak boleh bermohon kepada Allah karena tidak tahu hakikatnya. Itu kan dia kan mengajak keluarganya, Ustaz. Itu bagaimana tafsirnya, Ustaz? Baik. Assalamualaikum. Salam. Bukannya tidak boleh mengajak, kan dia mengajak kepada ya irkam ma'ana. Ya bunayya irkam ma'ana. Wahai anakku, ayo mari ke sini. Ikut ayah di dalam perahu, di dalam perahu besar di dalam bahtera. Tapi anaknya kan nggak mau. Enggak, sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma. Aku enggak mau ayah, aku akan naik ke gunung ke puncak bukit atau gunung tertinggi yang akan menyelamatkanku dari banjir bandang, banjir besar ini. Nabi Nuh menjawab, la asimal yawma min amrillah. Enggak ada yang selamat hari ini anakku, semuanya akan mati. Akhirnya benar mati. Maka sedih Nabi Nuh ini. Maka dia bermohon kepada Allah agar kiranya Allah merahmatinya. Maka Allah ingatkan itu. Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Itu jawaban Allah gitu. Nuh, kepada keluargamu, meskipun itu anakmu, jangan kau minta, jangan kau doakan kebaikan untuk dia. Karena dia kufur kepadaku. Innahu amalun ghairu salih. Perbuatannya ingkar kepadaku. Perbuatannya kufur kepadaku, enggak percaya kepadaku, tidak menaatimu, maka meskipun dia anakmu, tetapi sesungguhnya dia bukan keluargamu.
Gitu. Bukan hanya itu, Nabi Ibrahim alaihissalam doa kepada Allah agar Allah ampuni ayahnya yang yang kufur tadi. Lalu kemudian falamat tabayyanahu, ketika jelas bahwasanya dia itu adalah musuh Allah, maka kemudian Nabi Ibrahim mengatakan ana bariun, aku akan berlepas tangan, aku tidak akan lagi berdoa untuknya. Kenapa? Karena dia termasuk adalah musuh Allah. Jadi keluarga adalah keluarga, tetapi ketika dia dalam konteks akidah dia musuh Allah, maka ketika dia sudah meninggal, kita tidak boleh berdoa kepada Allah untuknya, nggak boleh. Tapi selama dia masih hidup, boleh kita doakan, ajak dia, minta, ajari dia, nasihati dia, minta kepada Allah agar Allah kasih hidayah kepadanya. Tidak ada masalah kalau dia masih hidup. Tapi kalau dia sudah meninggal, sudah mati, sudah wafat, maka tidak boleh orang mukmin mendoakan orang-orang yang kufur kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya. Meskipun dia keluarga. Meskipun dia keluarganya. Wallahu Jadi walaupun dia anak sendiri, tapi kalau udah menyimpang dari akidah itu kita nggak boleh lagi mendoakan walaupun kalau sudah mati, Bu. Oh, kalau sudah meninggal. Kalau dia masih hidup, ajak doakan dia. Gitu. Kalau masih hidup, ajak dia, doakan dia. Semampu kita lakukan. Kalau masih hidup, itu wilayah ikhtiar namanya. Nah, gitu. Wilayah ikhtiar. Itu boleh, Bun. Tapi kalau sudah meninggal, maka nggak ada ikatan. Apa dia anak, apa dia ayah, apa dia ibu, apa dia siapapun. Kalau dia ingkar kepada Allah, durhaka kepada Allah, dilarang. Gitu ya. Maka al mu'minin ayastaghfirah. Tidaklah layak bagi seorang mukmin untuk minta ampun kepada Allah orang-orang yang sudah menjadi musuh Allah kalau dia sudah meninggal. Kira-kira itu, Bu, jawabannya. Terima kasih, Ustaz. Kami Bu Naili. Sama-sama, Bu. Baik, siapa lagi yang ingin bertanya? Silakan, Pak Haji barangkali. Terima kasih, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, Pak Jamal ini sendirian ini Bapak-Bapak. Pak Farid lagi di safari, Ustadz, kirim salam katanya. Oh iya. Reuni. Monggo Pak Haji, monggo. Pak Ustaz, tadi yang disampaikan tadi bahwa kalau sudah meninggal, ya kalau itu kufur, itu tidak boleh didoakan. Betul. Itu tadi yang diuraikan di atas tadi ada memang tidak boleh berdoa apabila, kalau nggak salah nomor 7 ya, tidak boleh berdoa yang bukan sunatullah kalau tidak salah. Saya tadi ada uraian di penjelasan di uraian Nabi Hud nomor 7 kalau tidak salah. Saya tadi karena cepat di situ yang dimaksud apa ya? Tidak boleh berdoa yang kalau itu nganu sunatullah. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Baik. Tidak boleh berdoa hal-hal yang kaitannya menyalahi sunatullah. Sunatullah. Kalau air itu adalah turun ke tempat yang rendah seperti itu, maka berdoalah sesuatu yang tidak menyalahi itu. Artinya apa? Engkau boleh berdoa semaumu, tetapi jangan doa yang kira-kira mustahil dari sisi sunatullah dilakukan, kan gitu ya. Jadi jangan berdoa orang bilangnya kemujizatan datang kepadamu, kira-kira gitu. Jadi ya itu kan ikhtisar dari para ulama, kira-kira seperti itu anjurannya, jangan berdoa sesuatu yang tidak mustahil. Seperti pada kisah Nabi Hud, kisah dalam dakwah Nabi Hud agar mengeluarkan unta dari meminta Nabi Hud akan mengeluarkan unta dari batu-batuan. Itu kan mustahil maksudnya ya. Kan gitu. Tapi Allah penuhi doa itu agar mereka beriman, tapi nggak beriman juga. Gitu. Dari konteksnya itu. Jadi minta dihadirkan onta dari batu, kan nggak mungkin itu aslinya sih ya. Tapi Nabi Hud ya berdoa saja karena dia nabi,
gitu ya. Karena dia nabi, maka diluluskan doanya. Semoga saja kira-kira begitu kata Nabi Hud, kira-kira dalam artinya semoga saja dengan dimunculkannya permintaan mereka, itu mereka beriman. Ternyata kan nggak beriman. Gitu. Wallahu a'lam. Kira-kira itu. Itu ya. Ya, syukran Ustaz. Iya, gitu. Pak Jadi, Ustadz, ya, silakan. kalau Ustaznya. orang Iya, sudah meninggal, Hmm, tetapi memang berbeda agama non-muslim lah, iya. gitu. Jadi apa yang sebaiknya kita katakan, kita sampaikan, Pak Ustadz? Yang kita sampaikan, Ya. kami turut berduka cita atas wafatnya beliau. Udah gitu aja. Kalau misalnya kalau mereka kan istilahnya rest in peace. Tapi bilang semoga keluarga Tabahkan dalam almarhum diampuni oleh Allah, ditempatkan di sisi surganya. Itu nggak boleh. Itu melewati itu. Enak pisan mau selama itu. Enak pisan didoain. Kepada Allah pas pengen dikasih surganya sopo kan gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau doa unsur kemanusiaannya saja, Bun. Nggak apa-apa. Ya. Kami turut berbelasungkawa ikut berduka atas wafatnya beliau. Semoga keluarga ditabahkan dalam menjadi musibah ini, diberikan kekuatan dalam menjalani. Oh bagus itu kan gitu ya. Gitu. Kiranya begitu Bun Ratna ya. Baik, terima kasih. Jangan sampai kita membahagiakan keluarga tapi kita melanggar perintah Allah. Bapak Ibu bisa nanti cek ya surat At-Taubah ayat 112. Surat At-Taubah ayat 112. 113. Maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfirul musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Sudah ketemu belum Bapak Ibu? Ini ya ayatnya. Bu Rifa udah ketemu belum? Surat ke-9. Surat ke-9 ayat 113. Ayat 113. Coba artinya. Ibu. Siapa yang sudah ketemu artinya Bapak Ibu? Tidak pantas. Bu Nandang, ayo Bun, baca Bun. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya. Setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Nah, terus nanti ayat selanjutnya Bun. Ayo Bun. Ayat ke-14. Iya. Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun. Jadi itu perlu digarisbawahi, tidak boleh minta ampunnya. Kalau tidak boleh berdoa untuk yang orang-orang musyrik itu setelah wafat ya, Bapak ya. Kalau masih hidup doakan supaya Allah kasih hidayah dia. Nggak masalah. Gitu. Nyebut almarhum nggak boleh ya Ustaz? Iya, nyebut almarhum aja nggak boleh. Tapi sudah umum ya orang Kristen orang semua meninggal almarhum. Kalau ya itu dia problem ya. Mudah-mudahan bukan almarhum ya, saya ikut berduka cita atas wafatnya almarhum. Almarhum itu ya. Almarhum itu kan makna panjangnya rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Padahal mereka kan nggak dirahmati Allah. Gitu. Kalau kita ya janganlah, meskipun orang berdebat tentang itu, sebaiknya kalau nggak lupa, kalau memang ini ya, kecuali terpleset ya udah kan gitu ya. Maksudnya kita bukan menjadikan dia orang yang disayang Allah, tapi kok keceplosan ngomong ya gitu. Kelepasan. Iya, sebab kata almarhum itu punya konsekuensi, itu doa. Ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nyebut almarhum itu doa. Artinya semoga dia disayang Allah gitu. Semoga dia dikasihani Allah. Nah kan nggak boleh kita. Gitu. Tapi karena keceplosan nggak sengaja kita ngomong, aduh saya dulu baik lu sama almarhum, iya misalnya. Nggak sadar tuh Ustaz. Sadar saja. Nggak sadar. Kan itu nggak disengaja kalau. Iya. Nggak apa-apa. Jadi kalau nggak disengaja. Tapi kalau doa bersama, gimana? Kalau doa bersama itu kan ya masih hidup itu masih dibolehkan ya. Kan ada
doa bersama lintas agama itu kan belum meninggal, misalnya kan yang pernah kita dengar. itu kan masih hidup, itu kan dengan harapan mungkin dapat hidayah gitu. Itu gimana Mas? Kalau fatwanya Majelis Ulama nggak membolehkan tuh doa bersama. Fatwa ulama ya. Tapi kalau fatwanya yang lain mah boleh. Ya. Boleh. Kalau fatwa Muslim nggak boleh itu. Nggak boleh. Doa masing-masing aja. Wallahualam, jadi doa bersama. Itu tren sekarang kan gitu. Gitu. Jadi, mohon maaf gitu, paling saya mengatakan itu maksudnya ke wilayah haram Pak Ustadz ya boleh? Iya, itu nggak boleh haram karena kita berarti membenarkan itu ya, Ya. membenarkan Tuhan mereka dan sebagainya. Itu kan. Ya. Mereka kan berdoa dengan orang berdoa dia kan kepada Tuhannya kan? Iya. Dan kita berarti membenarkan dia itu. Nah itu nggak boleh, wilayah itu sudah wilayah ritual. Jadi kalau doa bersama, Bapak Ibu giliran mereka berdoa, Bapak Ibu diam aja. Memang Pak Haji Zainal ini disuruh datang undangan, bos yang nyuruh ya udah datang lah. Tapi di situ waktu doa nggak usah mengaminkan, diam aja, nggak usah diam aja. Terus sebenarnya nggak mau, cuma nggak enak sama bos begini ya, dasar kemanusiaan, jangan mengaminkan, ya diam aja. Kalau dia berdoa kita disuruh angkat tangan, ya kita berdoa sendiri aja. Gitu. Itu mohon maaf. Enggak ya, sekarang kan tren itu. Iya, kalau tidak paham kan bisa terjerumus ke sana gitu. Iya. Bagi orang-orang yang tidak paham. Betul. Ya orang mungkin berbeda, tetapi kalau saya ngikut yang begitu, Pak Haji, mohon maaf. Ngikut pendapat fatwa Majelis Islami mengatakan itu dilarang, nggak boleh, haram. Ya. Cari aman aja lah. Gitu ya. Yang boleh makan bersama Pak Zainal. Makan bersama itu. Setelah doa bersama makan bersama. Iya. Masya Allah. Baik, gimana Bunda Ana? Ini kan sudah menjadi istilah yang berubah arti di bahasa Indonesia, Pak Ustaz. Apa tuh, Bun? Almarhum itu adalah orang yang sudah meninggal. Iya. Di kamus itu tulisannya apa istilahnya? Kupas away, jadi sudah meninggal. Betul. Ya itu kan dari sisi kebahasaan. Iya. Tapi almarhum itu konsekuensinya ketika dia menjadi bahasa, kembali kepada bahasa Arab, itu bagian daripada doa. Nah gitu ya. Itu daripada doa. Jadi kalau kita menyebut almarhum, itu maknanya semoga Allah merahmatinya. Gitu. Kalau kita takut kita terjerumus ke situ, ya sebut saja mendiang, kan gitu ya? Iya. Mendiang. Apalagi Pak? Ya Pak Ustadz ya. Ya, nah dengan kata lain lah yang kira-kira kalau kita daripada kita masuk ke wilayah-wilayah yang samar-samar begitu kita salah, takut cari aja kata yang lain, mendiang. Apalagi selain mendiang? Anumerta. Anumerta. Itu mah kalau tentara kali. Pahlawan. Tentara. Ya, yang wafat ya, beliau yang wafat. Kalau wafat tuh meskipun bahasa Arab tapi nggak ada makna itunya, nggak ada makna doanya. Kalau berpulang gimana? Nah, yang berpulang gitu kan. Itu nggak apa-apa, pulang kemana? Pulang kemana nggak jelas. Terserah pulang. Yang berpulang gitu. Atau yang meninggal gitu aja secara umum. Yang meninggal. Itu lebih yang meninggal. Ikut berduka beliau yang meninggal gitu. Semoga Bapak Ibu semuanya ini yang hidup diteguhkan oleh Allah, diteguhkan, disabarkan kan gitu ya. Diberikan hidayah. Wah, nah, itu lebih hidayah. Itu Bapak. Bisa lagi. Jadi masalah ya. Semoga begitu. Ya, apa namanya, meskipun kita tetap secara sosial kita dianjurkan untuk berempati kepada saudara-saudara sebangsa ya, sedaerah, ketika ada yang wafat, ada yang meninggal, kita ikut berbelasungkawa, dianjurkan. Rasulullah SAW ketika suatu saat beliau berada di satu kerumunan bersama sahabat begitu ya, sedang duduk-duduk bersama sahabat, lewat ada beberapa orang sedang memanggul jenazah, maka beliau berdiri. Itu di Madinah ya, di Madinah berdiri.
ketika Rasulullah berdiri terus jenazah sudah lewat, sahabat memberitahu Rasulullah, yang tadi kan orang yang kau berdiri itu orang Yahudi, Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Dia kan hamba Allah juga. Dia itu kan ciptaan Allah juga. Jadi secara sosial kita tetap menghormati bahwa dia betapa berdirinya dia itu kufur, dia adalah ciptaan Allah yang kufur memang kan seperti itu. Tapi tidak mendoakan tidak apa, cuma berdiri aja nanti. Itu dalil dijadikan sebagai orang mengatakan menghormat secara sosial, menghormat orang lain itu baik-baik saja. Tapi tadi tuh ada frame-nya, ada wilayahnya, ada batasan-batasan. Ada batasan. Tidak boleh mendoakan yang sudah wafat, kan gitu. Nah, gitu. Baik. Baik Ustaz, karena waktu pula Ustaz, silakan dengan doa. Terasa ya. Tanpa terasa. Kalau nggak di-stop sama Ibu, lanjut ini. Baik, Bapak Ibu yang muliakan. Sampai di pertemuan kita alhamdulillah yang ke-12 seperti itu, kita baru sampai surat Hud. Boleh jadi nanti DJWI akan insyaallah akan insyaallah kita bersambung lagi ya Bapak Ibu sesi berikutnya. Ya, Bunda harus. Iya insyaallah. Nanti kita meeting dengan Ustadz. Insyaallah. Mari Bapak yang muliakan, kita diakhiri dengan doa, dengan baca Al-Fatihah. Allah hadirkan Al-Fatihah untuk keberkahan kita semuanya, keluarga kita, anak-anak kita. Semoga Allah hadirkan kelanggengan keberkahan itu pada ilmu, pada keluarga, pada kebaikan, pada semua yang Allah hadirkan untuk kita. Dan juga Allah beri ampunan kepada orang tua kita yang telah mendahului kita atau yang masih hidup. Semoga Allah teguhkan iman Islamnya. Semua harapan, keinginan kita semuanya semoga dimudahkan oleh Allah SWT. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami pelajari, yang kami baca, yang kami dengar, yang kami ketahui, semoga Engkau jadikan ilmu yang bermanfaat, menjadi bukti ketaatan kami kepadamu ya Allah, menjadi catatan kebaikan kami di sisimu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami dengar, kami baca, kami ketahui menjadi catatan amal kebaikan yang membantu kami, menolong kami di akhirat nanti ya Allah. Jangan Kau jadikan ia sebagai azab bagi kami dunia dan akhirat kami ya Allah. Rasulullah wal afiyah wal mu'afat ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqan ma'suma. Setiap pertemuan kami adalah pertemuan yang membawa keberkahan. Jadikanlah perpisahan setelah pertemuan ini perpisahannya membawa kebaikan bagi kami. Pelihara dari segala apa yang Engkau tidak ridha ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas ilmunya. Semoga sangat bermanfaat bagi kami semua sehingga buat jadi kehidupan dalam kehidupan kami. Baik Bapak Ibu, saya mohon maaf ya selaku manajemen DJWI, barangkali ada tutur kata atau kurang sopan berkenan di hati Bapak Ibu, mohonkan dibukakan pintu maaf. Insya Allah kita nanti akan lanjut ya Ustadz ya. Kita meeting dengan next time yang berikutnya. Ya Ustadz. Ya dong Pak Ustadz, nanti kita bergabung lagi. Terima kasih Pak Ustadz. Baik Bapak Ibu, kesehatan, panjang umur, kita pada malam hari doa kafaratul majelis. Subhanallah. Terima kasih Ustadz. Bapak Ibu mampir batin. Sampai jumpa. Sampai bertemu di program berikutnya ya Bu ya. Assalamualaikum Selalu ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.